Tiba-tiba film His Only Son, film tentang Abraham dan Ishak, menjadi perbincangan yang hangat. Anggota DPR seperti Pak Tubagus Aceh Hasan Siatsili dan Pak Saifullah Tamliha bahkan meminta penayangan film ini untuk dihentikan. Berbeda dari sikap Pak Lukman Hakim yang meminta agar kalau ditayangkan ada disclaimer-nya bahwa film ini tidak sesuai dengan sejarah dan ajaran Islam mengenai Nabi Ibrahim. Ada yang meminta agar film ini jangan ditayangkan di bioskop atau bahkan dihapus dari semua platform. Sampai-sampai ada akun YouTube yang telah menghapus tayangan film ini. Beruntung masih ada beberapa akun YouTube yang menayangkan film ini sehingga saya masih bisa menonton filmnya dan memberikan respons ini. Bahkan sebenarnya berlebihan juga kalau dikatakan bahwa penayangan film ini nanti akan berdampak pada pemilu di 2024 nanti. Hanya orang-orang yang suka menggunakan politik identitas yang akan mengatakan hal-hal semacam ini, bahwa ini nanti punya kaitan dengan persoalan di pemilu 2024. Sebenarnya pembuka dan penutup film ini sudah sangat jelas bahwa film ini menggunakan perspektif Alkitab atau perspektif orang Kristen, di mana ada upaya untuk menghubungkan pengorbanan yang dilakukan Abraham dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya dalam film itu di awal diceritakan bahwa narasi ini berdasarkan kitab Kejadian dan juga dihubungkan dengan Injil Yohanes. Ya. Jadi jelaslah bahwa film ini menggunakan perspektif khusus atau perspektif Kristen. Nah, karena menggunakan salah satu perspektif saja, maka sudah pasti tidak akan memuaskan pemilik-pemilik perspektif yang berbeda. Terutama pasti tidak akan sesuai dengan apa yang dipikirkan atau dibayangkan oleh saudara-saudara Muslim. Karena basis ceritanya adalah Alkitab, maka sudah pasti ceritanya juga tentang Ismail akan berbeda dari yang dijumpai di dalam Al-Quran atau menurut perspektif umat Islam. Lah kan di Alkitab, yang dikurbankan Abraham itu kan Ishak, bukan Ismail. Ya. Sebagaimana di Islam, pemahamannya adalah bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Tapi di Alkitab kan Ismail juga diakui sebagai anak Abraham yang lahir dari Hagar. Lagi pula, apakah di film ini lalu tidak ada cerita tentang Ismail? Enggak juga. Cerita tentang Ismail juga ada dalam film ini meskipun hanya sisipan kecil dari kisah tentang Ishak yang akan dikurbankan. Dalam perjalanan ke Moria yang akan menjadi tempat Ishak dikurbankan, selalu ada flashback tentang kisah-kisah sebelum Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Nah, dalam flashback ini ada juga nanti kita jumpai cerita tentang Ismail. Dalam flashback ini ada protes Sarah kepada Abraham karena dia sudah menunggu lama tetapi Tuhan belum juga memberikannya anak. Ada protes Sarah kepada Abraham juga karena dia mau tidur dengan Hagar meskipun ditawarkan oleh Sarah. Sarah mengatakan bahwa kalau memang Abraham itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikannya keturunan, mengapa dia mau tidur dengan Hagar meskipun Sarah yang menawarkan Hagar kepadanya? Dan pada akhirnya Abraham tidur dan punya anak dari Hagar, yaitu Ismail. Nah, karena itu Sarah meminta Abraham untuk jangan lagi bicara soal iman kepada Sarah. Ada juga protes dari Eskolam terhadap Abraham karena Abraham dianggap tega mengusir Ismail dan Hagar. Eskolam ini adalah hamba Abraham yang bersama dengan Kelsar anak Eliezer menyertai Abraham dengan Ishak dalam perjalanan ke Moria. Eskolam berdebat dengan Kelsar tentang Ismail dan juga nanti berdebat dengan Abraham. Eskolam merasa bahwa kalau Kelsar membela Ishak karena Ishak adalah sahabat Kelsar,
Maka Eskolam juga membela Ismail karena Ismail adalah sahabat Eskolam. Eskolam bahkan menyerang Abraham karena dia tidak setuju dengan sikap Abraham terhadap Ismail dan Hagar. Meskipun Abraham sudah berusaha menjelaskan mengapa dia bersikap demikian kepada Ismail dan Hagar, namun pemikiran Abraham itu tidak bisa diterima oleh Eskolam. Jadi Eskolam dihadirkan dalam film ini sebagai tokoh yang berdiri di posisi Ismail dan mati-matian membela Ismail di hadapan Kelsar dan juga Abraham. Nah, cerita semacam ini kan juga nggak kita temui di dalam Alkitab. Tapi itulah imajinasi penulis cerita dan sutradara yang mana mereka punya kebebasan untuk mengembangkan cerita yang ada. Tapi apa kalau tidak ada di Alkitab, itu berarti bahwa orang Kristen tidak boleh juga setuju dengan film ini atau menentang atau menolak film ini. Enggak juga lah, itu hal yang biasa. Namanya juga film yang memadukan kisah dalam Alkitab dengan kemampuan penulis cerita untuk berimajinasi. Tonton saja dan nikmatilah film ini. Begitulah gambaran singkat tentang film His Only Son. Untuk mengetahui lebih jelas tentang film ini, ya silahkan menonton sendiri detailnya. Jadi sekali lagi nggak usah diminta untuk tidak ditayangkan di bioskop atau dihapus dari semua platform. Bijaklah seperti Pak Lukman Hakim bahwa ya udah tetap ditayangkan, tapi ada disclaimer atau ada penayangan disclaimer bahwa film ini tidak sesuai dengan pemahaman atau ajaran Islam. Atau ingatkan saudara-saudara umat Islam untuk tidak usah menonton film ini karena tidak sesuai dengan ajaran Islam atau akan mengguncang iman saudara-saudara Islam. Dan sekali lagi nggak usah berpikir bahwa kalau tetap ditayangkan bisa mengganggu pemilu 2024 nanti. Ini pemikiran yang terlalu berlebihan. Biarkanlah film ini ditonton hanya oleh umat Kristen yang ada di Indonesia yang mungkin tertarik menontonnya. Karena mungkin film ini lebih ditujukan kepada umat Kristen. Sebagaimana ada film-film yang juga lebih dikhususkan untuk ditonton oleh umat beragama tertentu. Sebagaimana ada film-film yang perspektifnya itu dari agama tertentu dan karena itu lebih cocok untuk ditayangkan dan ditonton oleh penganut agama tertentu. Jadi ya semua itu bisa terjadi. Tapi kalau umat Kristen juga tidak tertarik untuk menonton filmnya ya nggak masalah. Lagi pula kalaupun film ini dihapus, dihilangkan dari semua platform, orang masih bisa mengunduhnya dari berbagai-bagai laman atau situs yang ada. Teknologi internet sekarang sudah mempermudah semua orang bisa mengakses segala sesuatu bahkan ketika dia ditutupi. Tapi nggak usahlah film tersebut dianggap nggak sesuai dengan perspektif agama tertentu, lalu film itu harus dilarang. Biarkan saja ditonton oleh penganut agama yang cocok pemikirannya dengan film tersebut. Dan gak usahlah kita memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Biarlah siapa yang menonton, dia yang akan menilai. Lagi pula masa kita imannya akan merosot hanya karena kita menonton sebuah film yang tidak sesuai dengan perspektif agama kita. Yang paling penting di Indonesia saat ini adalah mari kita mengingatkan semua umat beragama untuk lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk bisa hidup saling menerima perbedaan yang ada di antara satu dengan yang lain supaya anak-anak Indonesia bisa selalu hidup rukun dan damai. Salam toleransi.